Hai, saya Agus Hardiman dari Artsodika. Pada video ini, saya akan bahas tentang produk XOX yang mempunyai sound card dan mikrofon yang ekonomis. Mari kita lihat. XOX adalah perusahaan Cina yang membuat produk-produk yang ditujukan untuk pengguna internet. Misalnya orang-orang yang senang untuk menyanyi karaoke, ya, karena ada beberapa fitur untuk itu, seperti di produk Soundcard KS108 yang ada built-in preset reverb. Juga ada setting untuk balance musik dan suara. Produk XOX ini bisa juga digunakan untuk podcaster atau orang-orang yang biasanya membuat podcast, ya, dimana di sini ada fitur automatic gain reduction, dalam arti apabila pembicaranya bersuara maka musik menjadi background atau volumenya menjadi lebih kecil. Ya, produk-produk XOX bisa juga digunakan untuk merekam voice over untuk video YouTube, atau bisa juga untuk memperbagus suara pada saat bermain game online. Ada juga fitur equalizer di mana kita bisa atur berapa besar bass dan treble-nya. Dan tentu fitur-fitur lainnya yang memudahkan penggunaan
dan menghasilkan kualitas suara yang lumayan baik. Oke, di sini ada website dari XOX, website utamanya yaitu di xoxchina.com ya, seperti ini. Kemudian distributor di Indonesianya yang resmi adalah ada Facebook ya, teknologi record atau media recording tech ya, seperti ini. Oh ya, selain Facebook ya, ada Instagram dari XOX Indonesia. Pastikan kalian ikuti juga Instagram karena di sini yang paling utamanya. By the way, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara langsung dari kamera, yaitu mikrofon dari kamera. Ya, saya belum pakai produk XOX. Nanti akan saya coba dan nanti akan terdengar bedanya. Juga mungkin satu lagi yang akan saya bahas, apakah produk-produk XOX ini bisa digunakan juga untuk home studio. Nanti kita coba. Karena Soundcard XOX itu plug and play, artinya bisa langsung digunakan tanpa menginstal driver, maka pada saat kalian membeli Soundcard XOX tidak diberikan CD driver. Tapi untuk fitur-fitur seperti efek dan fitur-fitur lainnya, kalian perlu mendownload control panelnya. Kalian bisa masuk ke website xoxchina.com dan seperti ini. Dan di menu download yang sesuai dengan produk yang akan kamu pakai. Ya, contohnya di sini ada KS105 dan KS108. Yang perlu di-download adalah control panelnya. Di sini ada KS105 control panel. Kalau dilihat di sini untuk control panelnya hanya tersedia pada Windows, ya. Sedangkan untuk Mac tidak ada. Oke, untuk KS108 selain control panel untuk Windows, yaitu sini Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ada juga control panel untuk Mac. Kita coba download yang versi Mac karena saya menggunakan MacBook Pro. Oke, sekarang mari kita coba setup Soundcard XOX KS105 dan mic XOX M30. Ya, yang pertama-tama XOX KS105 ini nyambung ke laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Ya, jadi ini kabel USB yang dikasih oleh XOX, kita colokkan ke belakang ini ya, dan ujung satunya itu kita colokin ke laptop atau komputer. Kemudian koneksi berikutnya itu adalah power ya. Kalau lihat sini KS105 butuh power 15 volt ya. Nah, ya, kabel power seperti ini atau power adapter seperti ini. Nah, cuman yang dikasih yang seperti ini, jadi mungkin kita mesti cari converter ya. Oke, kita coba pasang. Oke, sudah terpasang. Ya, kita colokkan ke belakang. Oke, di belakang ini ada tombol ya, ada tombol on off nya. Kita coba nyalakan ya, ini nyala, mulai nyala, jadi udah benar, udah nyala ini. Nah, yang berikutnya kita akan pasang mikrofon XOX M30 ya. Jadi ini adalah mic condenser. Kalau dilihat ini ada diafragmanya di dalam ini. Jadi pastikan kalian berbicara atau nyanyi di depan ini yang ada logonya. Oke, karena ini bagian depan. Apabila kalian nyanyi
salah tempat, salah posisi, nanti hasilnya nggak maksimal ya. Nah, karena ini mic condenser yang standar, dia menggunakan konektor XLR atau Canon yang kaki 3 seperti ini. Oleh karena itu, kita butuh kabel mic yang kaki 3 juga. Ya, yang seperti ini ya. Oke. Kita coba pasang. Ya, ini tips waktu kita pasang kabelnya harus santai atau nggak boleh terasa susah. Kalau susah itu berarti kita salah ya, jadi jangan dipaksa. Oke. Nah, ujung satu lagi ya, XLR atau Canon yang male kita pasang di mic input 3 yang di belakang sini ya. Jadi XLR input ini sama lagi, kita nggak boleh paksa. Kalau susah berarti salah ya. Coba cari ya, ini ya, langsung dengan mudah bisa masuk. Oke, yang terakhir kita butuh koneksi untuk monitoring atau untuk kita dengarkan ya. Kita bisa macam-macam, bisa kita pakai headphone seperti ini ya, yang jacknya 1/8 atau 3,5 mm ya, karena di sini KS105 punya 2 headphone output ya. Kita bisa memilih mau yang mana, misalnya headphone output 1 yang kecil ini ya, atau yang besar yang jack 1/4 atau 6,35 mm ya. Saya prefer yang besar karena itu bunyinya lebih maksimal. Saya colokkan ke sini. Oke, seperti itu. Nah, itu jadi koneksinya ya. Jadi kalau lihat ada 4 kabel. Ya, yang pertama kabel power, kemudian kabel USB ke laptop atau komputer, kemudian kabel mic, dan kemudian kabel headphone. Ya, tentu saja nanti ada fitur lain yang bisa kita pakai kabel-kabel lain ya. Misalnya di sini kita bisa lihat ada phone input atau handphone input ya, dimana kita bisa pakai atau playback musik dari handphone kita ya, dimana fungsinya kita bisa karaoke ya di sini nanti. Lalu di sini ada stereo mix, ada volumenya. Jadi kalau musiknya nanti yang kita playback dari handphone kurang keras, kita bisa atur di sini. Di sini ada mode atau mode. Nah, untuk pengguna Mac, XOX belum memberikan control panel khusus ya. Tapi kalau Anda pengguna Windows, bisa download di website xoxchina.com ya, kontrol panelnya. Nah, mode ini untuk apa? Jadi mode ini adalah untuk memilih apakah Anda akan mendengarkan musik saja. Jadi kalau mendengarkan musik, pada saat Anda sedang mencolokkan mic itu akan mati ya. Kemudian ada mode chat ya, dimana musik akan mati dan suara vokal kalian tanpa efek ya, karena kalau chatting kita butuh suara yang clear, yang jelas. Lalu ada mode ketiga, itu mode karaoke atau nyanyi ya. Itu di situ kita bisa milih di softwarenya, kita bisa milih pilihan efek-efek ya, reverb yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada satu fungsi lagi, yaitu equalizer. Kalau kita lihat ada mic bass, mic mid, mic treble. Jadi kalau kita menambahin atau kurangin bass, mid, dan treble-nya, nanti akan kita coba. Mic volume ini untuk yang ini nih. Jadi selain mic yang ketiga ini yang kondensor, ada 2 mic input juga yang dengan jack konektor yang 1/8 dan 1/4 ya. Biasanya ini mic dynamic ya, karena di sini nggak pakai phantom power. Oke, mungkin yang belum tahu, kita butuh phantom power atau 48 volt listrik untuk mic seperti M30 ini bisa aktif. Oke. Ya, di sini ada indikator 48 voltnya. Di sini ada switch-nya juga di belakang. Ya, ini nyala. Oke. Nah, di sini ada indikator peak
itu kalau kita terlalu keras atau kenceng setting dari mic volumenya ini, baik ataupun yang di belakang ini mic volume. Nah, kalau saat dia nyala itu berarti pecah atau clipping ya. Biasanya kita kurangin mic volumenya atau mic volume yang ini buat dua ini ya. Tapi juga jangan terlalu pelan juga ya. Jadi settinglah dengan benar supaya nggak sampai peak tapi juga tidak terlalu kecil. Oke, kalau lihat di belakangnya ya, ini kabel mic, nah ini on off untuk menyalakan 48 voltnya. Kemudian di sini ada tombol mic volume untuk mic ketiga tadi. Jadi kalau kurang keras kita besarkan di sini belakang ini. Kalau terlalu keras atau peak kita kecilkan di sini. Ini kabel USB. Ini ada ground terminal. Feature dari XOX yaitu apabila songkat ini menimbulkan bunyi noise atau ground. Nah, solusinya kita pasang kawat di sini ya. Kawat ini kita tanam ke tanah ya supaya ya ini jadi groundnya ada ya, akhirnya noise-nya jadi hilang. Nah, di sini ada konektor yang cukup unik yaitu XMPI. Ya, ini sebenarnya adalah konektor yang khusus yang nanti akan digunakan XOX untuk mengekspand fasilitas dari KS105 ini. Oke, lubang line out ini kita gunakan apabila kita tidak ingin menggunakan komputer, jadi kita bisa langsung pakai speaker lewat lubang ini ya, dari soundcard langsung ke speaker. Oke, saya coba pasang ini shock mount-nya. Kalau diperhatikan ini pas ya. Nah, sebenarnya caranya adalah kita mesti tekan ini ya. Tekan dua ini supaya dia membuka ya. Kemudian kita lepas ya, jadi mencengkeram ya. Oke. Nah, mic seperti ini biasanya ditaruh di stand berdiri seperti ini ya, tapi saya punya lengan jadi saya pakai lengan ini. Oke, kita pastikan bahwa kita sudah cukup kencang, tapi jangan juga terlalu kencang ya, memutar ini. Nah, posisinya terserah mau berdiri ke bawah, mau menuju ke bawah atau ke samping dan sebagainya. Ya, misalnya saya mau pasang seperti ini. Kita harus memastikan bahwa ini logo XOX-nya ada di depan atau mengarah ke kita. Sama lagi kita colokkan, nggak boleh dipaksa juga. Kalau dipaksa berarti salah. Oke, mic-nya sudah terpasang dengan baik ya, sesuai dengan mulut saya, posisi mulut saya. Sekarang saya coba aktifkan. Saya nyalakan ini phantom power-nya. Ya, inilah suara dari saya menggunakan mic XOX. Oke, mari kita lihat di sini fiturnya. Ya, di sini ada 3 tombol ya, mic bass, mic mid, mic treble. Nah, di sini kita bisa atur, misalnya ini suara saya mau bikin bassnya lebih sedikit. Tes ya, itu ya. Saya tambah bassnya. Tes bass ya. Tes. Oke, ini tombol yang kedua yang midnya. Tes saya tambah midnya. Tes saya kurangin midnya. Tes. Nah, itu. Kemudian treble-nya. Tes ya, jadi lebih tajam ya, kita kurangin. Tes ya, intinya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita agar suara yang didengar orang lain atau yang kita keluar dari sistem ini jadi maksimal. Tes. Oh ya, ini pastikan waktu kita menggunakan ini jangan sampai peak ya. Peak misalnya karena terlalu kencang, ini mic volume yang di belakang. Tes. Nah, ini nyala ya. Suaranya agak pecah ya. Tapi ya kita kecilin ini
tapi jangan terlalu kecil juga ya, secukupnya. Nah, ini KS105 walaupun kita keras, dia ada limitnya ya, atau limiternya. Limiter itu menahan suara kita supaya tidak lebih keras dari satu titik tertentu. Oke, kira-kira itu. Oke, ini suara saya tanpa mic XOX dan soundcard XOX. Jadi suara yang hanya direkam dari mikrofon kamera. Lalu saya coba nyalakan ini XOX-nya, Phantom Power-nya. Dan ini suara saya menggunakan mic XOX dan soundcard XOX. Saya mau bahas soundcard XOX KS108 dan mic XOX M400 ya. Ini mic-nya kondensor. Oke, seperti biasa kita pasang dulu kabel USB-nya seperti ini. Oke, udah kita pasang, udah nyala ini. Ya, ini pasangnya ke komputer. Lalu di sini ada kabel jack. Kalau kita mau play musik dari handphone atau tablet ya, di sini ada colokannya seperti ini. Oke. Yang ujung satu ke handphone atau tablet. Oke, kemudian ini ada mic XOX M400. Oke, ini ada mic XOX M400. Ini adalah mic kondensor, hanya dia tidak bisa dikasih power dari luar, jadi harus menggunakan baterai ya. Kalau mau lihat, baterainya ada di dalam, satu baterai AA. Ya, kita buka kapsulnya. Ya, harus hati-hati bukanya. Ya, kita putar lagi. Oke, ini ya, ada satu baterai ya. Jadi tanpa baterai dia nggak akan bisa nyala. Oke, kita tutup di sini. Ini colokannya yang XLR atau Canon kaki 3. Ini waktu beli M400 dikasih kabel juga seperti ini ya, kabel mic, jadi kita bisa langsung pakai. Nah, hanya ujungnya bukan XLR tapi dia jack seperempat ya. Jadi ini kita masukkan ke mic input yang ada di XOX KS108 yang jack seperempat juga. Kalau dilihat ini ada 3 mic input. Jadi ada mic input yang 1/8, ada 2. Yang satu mic kondensor ya, ada gambar seperti mic kondensor. Kemudian ini yang kedua mic dynamic. Nah, yang mic kedua ini bisa kondensor atau dynamic. Cuman kalau kondensor harus pakai baterai ya, seperti yang ini. Nah, di sebelahnya ini ada HP ya, headphone ya, jadi saya colok headphone juga situ. Ini headphone. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu koneksinya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama kabel mic, kabel headphone, kabel USB ke komputer, dan kabel dari handphone atau tablet. Tapi untuk video ini saya tidak pakai yang ini. Saya cabut aja. Karena apa, musiknya nanti dari komputer bisa. Sekarang saya akan jelaskan fitur dari XOX KS108. Oke, pertama-tama kita coba tampilkan control panelnya yang sebelumnya sudah kita download. Oke, ini dia XOX KS108 control panelnya. Jadi yang utama ada 4 mode di KS108, yaitu mode musik, chat, sync, dan MC. Nah, kita bisa ubah dengan mengklik di softwarenya seperti ini, atau kita bisa tekan ini ya, tombol ini ya. Saya tekan satu persatu, jadi tekannya sekali aja. Nah, itu pindah. Nah, itu ya, terserah mana yang lebih nyaman.
Oke, saya jelaskan yang musik. Yang pertama, mode musik. Ya. Ya, di mode musik itu mic saya akan mati ya. Kenapa? Itu adalah mode untuk mendengarkan musik ya. Kalau kita nggak mau diganggu dengan bunyi dari vokal ya. Kalau saya aktifkan mode musik, mic saya akan mati nih. Ya, mode kedua chat. Ya, mode chat itu kalau kita mau ngobrol dengan orang lain, tentu kita butuh suara yang clear. Nah, tetap aja ada bunyi musik di sini, kita bisa atur. Ya, misalnya kita mau chatting dengan background musik ya, kita bisa atur di sini music volume atau yang di sini ya. Ya, itu keras tadi. Saya pelankan. Oke, mode yang berikutnya, mode sync. Tes. Nah, itu ada efeknya. Dan di sini ada 16 efek. Ya, sebenarnya ini 16 preset reverb yang berbeda-beda. Nah, itu saya pakai ini, dan di sini volume efeknya seberapa besar. Ini yang paling besar. Ya, ini 0 tanpa efek. Tes. Ini yang paling besar tanpa efek ya. Terus sedikit efek. Ya. Nah, kita sesuaikan aja dengan yang kita inginkan. Nah, untuk nyanyi juga ini ada mic voltage limited grade ya. Jadi seberapa keras kita nyanyi. Ya, saya matiin dulu efeknya. Jadi maksudnya kalau angkanya semakin besar, kita semakin bisa keras suaranya tanpa bunyinya aneh ya. Tapi kalau suara kita relatif pelan, kita pilih aja angka 1 dan 2 ya. Oke. Ya, saya balikin lagi. Ya, ini kita bisa atur volume musiknya. Ya. Ya, disesuaikan aja. Nah, mode yang keempat itu MC. Ya, saya lebih cocok ini sebut sebagai penyiar atau DJ mode ya. Maksudnya DJ itu yang biasa di radio, penyiar di radio, atau untuk orang yang mau podcast ya, mau bikin satu podcast ya. Jadi biasanya podcast itu ada musik backgroundnya. Kalau tanpa KS108 kita mesti manual siapkan, atau volumenya harus kita jaga, atau ada orang khusus yang menurunkan volume musik pada saat kita ngomong ya itu. Nah, dengan KS108 nggak perlu. Saya kasih contoh, misalnya ini musiknya saya play dulu. Tes ya, musik berhenti. Oh, musiknya turun volumenya ya. Nah, itu ya, jadi dia turun pada saat ada vokal otomatis. Nah, di sini ada beberapa settingnya ini. Ini Dutch threshold, jadi maksudnya berapa besar atau seberapa banyak dia turun. Tes. Ya, itu kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan. Ya, misalnya saya pilih 4. Ini Dutch speed tuh berapa cepat dia turunnya. Ya, jadi kalau ini 8, kita coba. Tes. Ya, seketika dia balik lagi ke normal ya. Kalau 1. Tes. Ya, dia agak lambat balik ke normalnya ya. Nah, saya pilih misalnya yang 4 coba ya. Tes. Ya, nggak terlalu kaget itu ya. Nah, Dutch grade ini itu kalau ini fade in-nya ya, crescendo-nya. Jadi dari pelan ke kerasnya seberapa lembut atau seberapa fast, cepat juga atau lambat ya. Kita coba ini 8. Tes. Ya, segitu cepatnya. Kalau yang 1. Tes. Ya, dia seketika naik lagi ya. Tes. Ya, itu di 2 aja saya set. Nah, begitu ya. Nah, selain ini ada di control panel ini
ada fitur earphone mute. Jadi kalau saya mau matikan bunyi di headphone, ini mati. Kalau mic-nya di mute juga bisa. Ya, musiknya di mute. Tadi saya play, terus di mute musiknya, tapi vokal tetap ada. Ya, audience mute. Nah, audience itu yang output dari KS108 lewat line out ke tempat lain ya, misalnya speaker atau alat rekam dan sebagainya. Oke, ini factory defaultnya atau bawaan standarnya adalah, nah ini ya emang untuk karaoke ya, dengan setting yang gede ini. Tes 1 2 3. Ya itu ya. Kemudian ada primary mode. Nah di sini ada setting yang lebih detail lagi. Misalnya di sini chatnya mau clear, mau agak kayak radio, atau sweet ya. Ini buat karaoke hall, konser ya. Tes. Nah, oke. Ya ini enak kayaknya. Oke itu ya. Jadi fitur-fitur dari control panelnya. Nah ini ada satu lagi yang menarik, yaitu record ya. Jadi kita bisa record. Ya waktu kita klik dia cuma ngasih tahu bahwa tips aja ini, gunakan software untuk merekam. Ya ini karena saya pakai Mac, disarankan GarageBand atau QuickTime Player, tapi sebenarnya kalian bisa pakai apapun ya. Contohnya kalau yang free ada Audacity ya, itu bisa di-download gratis dan legal ya. Oke. Coba saya mau nyanyi. Oke, tes. Kita cek dulu level musiknya, atur dulu. Tes. Nah, kita sesuaikan. Lalu kita mau rekam nih, biar mudah kita atau langsung jadi hasil. Kita rekam ya, kita jalankan QuickTime misalnya. Oke, saya bikin file new audio recording, kita rekam yang baru. Nah, pastikan aja inputnya dari XOX KS108. Saya klik record, saya play musiknya ya. Oke, tadi saya kecilin musiknya ya, tapi saya udah selesai rekam tadi. Saya balikin dulu atau saya matiin dulu efeknya. Nah, ini udah kerekam. Kita coba dengar hasilnya. Ya, untungnya saya emang nggak bisa nyanyi ya. Bukan untung, maksudnya sayangnya saya nggak bisa nyanyi. Nah, kalau udah saya save. Oke, udah jadi. Nah, itu ya. Oh, tadi saya ada satu fitur yang belum saya ini bahas, yaitu ini mic bass dan mic treble ya. Di situ bassnya kita bisa atur dari vokal ini, misalnya tanpa bass, tambah bass, tambah bass full ya. Ini yang paling full bassnya. Oke, kita turunkan, kita sesuaikan dengan yang kita mau. Ini tanpa treble ditambah, treble. Nah, ini yang paling treble ya. Tentu saja ini sesuai karakter vokal kalian atau yang kalian suka ya, seperti apa ya. Oke, kita coba juga kalau pakai efek. Tes ya, itu bisa juga kita sambil atur tes ya. Oke, nah yang berikutnya podcast ya, tapi saya matikan efeknya ya. Mode MC ini, misalnya saya mau bikin satu podcast, saya rekam juga sama.
Oke, saya bikin file baru. Ya, ini udah benar, KS108. Nah, biasanya podcast kan ada musiknya juga ya. Saya cek dulu musiknya sebelum rekam. Oke ya, tes. Oke, nanti setting Dutch-nya ini yang udah kita set akan berlaku ya di modus MC ini. Halo semuanya, YouTubers. Terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini saya akan bahas tentang produk XOX. By the way, ini harusnya podcast bukan YouTube ya. Oke, enjoy, thanks. Oke, kita coba cek hasilnya. Halo semuanya, YouTubers. Oke, kita coba cek. Halo semuanya, YouTubers. Terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini saya akan bahas tentang produk XOX. By the way, ini harusnya podcast bukan YouTube ya. Oke, enjoy, thanks. Oke, begitu ya. Jadi sangat menarik sekali KS108 untuk orang yang sering chatting, nyanyi atau podcast ya. Sekarang saya akan coba produk XOX ini pada berbagai software musik ya, atau yang biasanya disebut software DAW yang biasa dipakai untuk bikin musik oleh musisi yang ada di home studio. Nah, saya di sini menggunakan MacBook Pro ya. Jadi kalau di MacBook Pro produk XOX itu langsung plug and play, dalam arti tanpa perlu install driver, langsung aktif dan terdeteksi ya. Menurut teman saya Edi Has dari Surabaya, untuk di Windows kalian mesti install driver ASIO for All ya, yang bisa di-download di www.asioforall.com. Oh iya, menurut Mas Edi juga bahwa setting buffer size yang bisa dipakai di Windows adalah 256 samples ya. Sedangkan saya di Mac ini bisa 64 samples, tapi saya pakainya di 128 samples. Oke, saya akan coba di berbagai software. Ya, di sini ada Cubase Pro 9.0.1. Saya coba playback jingle yang saya buat untuk salah satu klien saya. Oke, kemudian saya akan coba rekam contoh vokal saya atau voice over menggunakan mic ini. Tes rekam mic XOX M30 melalui audio interface XOX KS105 pada software DAW Cubase Pro 9.0.1 dengan sampling rate 48 kHz dan sampling bit 24 bit dan buffer size 128 samples. Di kamar saya, Agus Hardiman, yang tidak ada treatment akustik. Oke, berikutnya saya akan rubah ya. Selain ini saya akan coba satu mic lagi yang ini. Oke. Tes mic XOX M400 melalui audio interface XOX KS108 pada software DAW Cubase Pro 9.0.1 dengan sampling rate 48 kHz dan sampling bit 24 bit dan buffer size 128 sampel. Pada kamar saya, Agus Hardiman, yang tidak ada treatment akustik. Sampel audionya atau hasil rekamannya bisa didengarkan atau di-download pada blog saya
www.blog.arsonica.com. Oke, ya ini penutup, jadi review sedikit. Ya, jadi produk XOX ini setelah saya coba, memang tujuannya dibuat untuk orang-orang yang broadcast online, ya, dalam arti untuk audio saat dia online, ya, misalnya di situ ikutan karaoke online, ya, kemudian untuk voice over video YouTube yang dibikin. Lalu bisa juga untuk podcast, ya, karena ada fitur musiknya otomatis, dia bisa turun volumenya begitu ada vokal, ya, dan berbagai hal lainnya seperti itu. Untuk fitur, ya, ini agak unik juga karena dari fisik hardware-nya sendiri sudah ada equalizer yang bisa membuat suara vokal langsung jadi sesuai keinginan, ya. Lalu juga di KS108 yang memang untuk streaming, ya, dalam arti untuk chat atau ya itu tadi yang lain-lainnya, itu ada fitur efeknya, ya, walaupun efeknya memang hanya reverb, dan reverbnya juga big room atau ruangan yang besar, ya, tapi tetap bisa membantu. Untuk home studio, ya, mungkin produk yang lebih cocok yang KS105, ya. Fiturnya lumayan oke, ya, walaupun di sini nggak ada instrumen input, tapi bisa diakalin dari mic input itu, ya. Oke, demikian review dan tutorial setting dan pakainya. Semoga bermanfaat.